Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran fisika interaktif. Channel ini menyajikan pembelajaran fisika yang sangat interaktif, dikemas dengan animasi-animasi fisika sederhana yang langsung berhubungan dengan konsep-konsep fisika yang dibahas, sehingga memudahkan kita untuk mengerti konsep-konsep fisikanya. Dan juga untuk mengukur tingkat pemahaman dalam mempelajari video pembelajaran ini, maka pada setiap video channel ini menyediakan tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Silakan mencoba dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Pada hukum Kirchhoff tidak dikenal adanya rangkaian paralel. Semua hambatan akan dirangkai secara seri sehingga dijumlahkan semuanya. Mari kita bahas. Hukum pertama Kirchhoff. Dalam rangkaian listrik tertutup, pada titik percabangan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita lihat, ini titik percabangannya. Berarti ini adalah arus yang masuk, arus yang menuju titik cabang. Ini arus yang masuk, ini arus yang keluar menjauhi titik cabang. Ini arus masuk, ini arus keluar. Masuk adalah mendekati titik cabang, keluar adalah menjauhi titik cabang. Sehingga kita lihat I1 arus yang masuk, I2 arus yang keluar, I3 arus yang masuk, I4 arus yang keluar, I5 arus yang masuk, sehingga jumlahnya sama. I masuk sama dengan I keluar, maka menjadi I1 tambah I3 tambah I5 sama dengan I2 tambah I4. Ini adalah hukum pertama Kirchhoff. Kita lihat berikutnya hukum kedua Kirchhoff. Dalam rangkaian listrik tertutup, jumlah gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan listrik sama dengan 0. Ya, sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Hukum Kirchhoff dengan satu loop. Kita lihat. Ya, jadi semua hambatan dirangkai secara seri, dijumlahkan saja. Kita lihat, ini hukum Kirchhoff kedua dengan satu loop. Ya, ini loopnya. Kita lihat, loop berputar ke arah searah jarum jam. Kemudian kita lihat arah arusnya yang oranye. Arah arus rangkaian berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini bebas saja kita tentukan kemana arah putaran loop dan arah putaran arus. Perjanjian tandanya. 1. Kuat arus I bertanda positif jika searah dengan arah putaran loop dan sebaliknya. 2. GGL E bertanda positif jika arah putaran loop menyentuh kutub positif GGL atau E dan sebaliknya. 3. E1 dan E2 positif, E3 negatif. Berarti E1 ini positif, E2 positif, dan E3 ini negatif. Ini positif, ini positif, ini negatif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat. Ya, misalkan ini GGL-nya, E-nya. Nah, kalau arah putaran loopnya seperti ini, yang kuning ya, maka arah loop ini akan menyentuh terlebih dahulu kutub positifnya. Maka GGL ini menjadi positif. Kalau yang ini arahnya ke sini, maka ini menyentuh negatifnya. Maka GGL ini menjadi negatif. Begitu cara menentukan GGL positif dan GGL negatif.
Mari kita lihat contohnya. Contoh soal Kirchhoff 1 loop. Kita lihat nomor 1. Perhatikan gambar. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan arah I-nya. Arah I-nya boleh kita tentukan, terserah kita. Sekarang kita tentukan ke arah sini ya. Berarti searah putaran jarum jam. Ini arah I-nya. Arah putaran I ini ada di rangkaian. Nah, kemudian karena ini satu loop, arah putaran loop juga kita buat searah dengan arah I sini. Ya. Jadi arah putaran loop searah dengan arah putaran arusnya. Misalkan ya. Jadi arah putaran loop seperti ini, yang hijau. Nah, searah dengan arah putaran arusnya, sehingga I bernilai positif. Setelah kita tentukan arah loop dan arah putaran, arah I, maka kita tulis hukum persamaan kedua Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat sigma GGL nya mana yang positif, mana yang negatif. Arah putarnya ke sini. Ini positif, ini negatif. Berarti positif 3, negatif 3. Ini menyentuh positifnya, ini menyentuh negatifnya. Kita putar lagi, ini menyentuh negatifnya. Negatif 6. Sehingga jumlah GGL nya menjadi minus 6. Kemudian kita lihat sigma IR nya. Karena I searah dengan loop, sudah kita buat tadi, maka I bertanda positif. Yang kita cari R semua di rangkai seri dijumlahkan. Berarti 1 ini 1 tambah 2 tambah 3 ya, sudah selesai, menjadi 6I. Sehingga kita masukkan ke persamaan Kirchhoff nya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E nya adalah min 6, sigma IR nya adalah plus 6I. 0. Min 6 nya pindah, 6I sama 6. I nya adalah 6 per 6, 1 ampere. Jadi I rangkaiannya 1 ampere. Berikutnya kita lihat nomor 2. Kita lihat nomor 2 seperti ini. Seperti biasa, kita tentukan arah arusnya dulu. Arah arusnya kita tentukan searah putaran jarum jam sini. Arah I, arah loopnya juga searah arusnya sini. Ya, ini arah loopnya sini searah dengan arah I nya. Berarti I nya positif. Berarti sigma IR nya sama dengan I nya positif, R nya dijumlah semua. R1 nya 1, R2 nya 1, R2 dalam 1 ohm, R1 luarnya 6, R2 nya 4. Ya, inilah hambatan dalam, ini hambatan luar ya, R1 R2. Berarti di sini adalah sama dengan 12I. Yang ditanya beda potensial antara titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Nanti kita cari. Kemudian kita cari sigma E nya. Sigma E nya diputar sini ya. Ini adalah negatif, E2 negatif, ini E1 positif, ini positif. Jadi negatif E2
negatif E2, E2 nya 8, positif E1, E1 nya 20, sama dengan 12, sehingga sigma IR nya sigma E per sigma IR sama dengan 0, 12 plus 12I sama dengan 0, maka 12I sama dengan min 12, maka I nya adalah min 12 per 12 min 1 ampere. Nah, anakku sekalian, tanda negatif 1 ampere yang kita temukan berarti sebenarnya arah arus itu bukan searah putaran jarum jam seperti yang kita prediksi, yang kita buat tadi. Yang sebenarnya adalah arah arusnya berlawanan dengan yang kita buat, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian yang ditanya adalah VAB nya. Berapa VAB? VAB di sini artinya loop diputar dari titik A ke titik B. Berarti loop diputar dari titik A ke titik B. Kita pakai warna yang berbeda supaya kelihatan. Loop diputar dari titik A ke titik B. Ini. Berarti R yang dilalui adalah R2. Maka di sini maksudnya sigma E ditambah sigma IR. Dia nggak sama dengan 0 karena loopnya tidak satu putaran. Kita lihat E nya adalah E2 positif, ini positif, I nya arah A ke B ke kanan, I sedang berputar ke kiri, berarti negatif I. R yang dilalui R2 yaitu 4 ohm, R kecilnya 1. Kita masukkan angkanya, E nya adalah 8, negatif I nya min 1 kali 5 sama dengan 8 tambah 5, 13 volt. Isinya yang E. Berikutnya kita lihat hukum Kirchhoff dengan dua loop. Seperti ini aku sekalian, kita lihat ada dua loopnya, tetap sama peraturannya. Arah loop terlebih dahulu kita tentukan, ini arah arusnya searah putaran jarum jam. Ya, arah arus yang oranye terpecah menjadi dua, biru dan kuning. Ya, kita lihat arah loopnya, putarannya ke yang biru. Loop 1 arah putarannya searah jarum jam. Loop yang 2 kita buat sama saja biar tidak bingung. Jadi arah putaran loop searah jarum jam, arah arusnya terserah kita buatnya. Nah, dalam hal ini pada gambar berikut arah arus seperti itu. Yang orange searah putaran jarum jam, yang terpecah menjadi dua karena ada titik cabang, menjadi biru dan kuning. Biru dari bawah ke atas, yang kuning atau hijau muda itu bergerak berlawan arah dengan jarum jam. Maka kalau seperti ini kita harus lihat tinjau satu persatu loop. Loop 1 dan loop 2 kita tinjau. Nanti hasilnya akan kita substitusi atau kita eliminasikan. Bagus sekalian, kita lihat arah arus yang oranye terpecah menjadi dua. Kita buat I1 sama dengan I2 dan ditambah I3. Dapat persamaan pertama. Kita lihat yang loop 1. Pada loop 1 arah I1 berlawanan dengan arah loop hingga negatif. Arah I2 juga berlawanan dengan arah loop. Jadi I1 dan I2 bertanda negatif. Kemudian pada loop kedua, arah I2 searah dengan arah loop bertanda positif, arah I3 berlawanan dengan arah loop I3 bertanda negatif. Itu cara menentukan tanda pada arus listriknya. Ya, ada I1, I2, dan I3. Nah, kemudian untuk menentukan GGL positif dan negatifnya sama seperti yang tadi. Sekarang kita lihat contohnya.
ya, seperti ini. Agar lebih jelas kita gambar kembali. Ini negatifnya di atas, baru positifnya. Ini positifnya di atas, baru negatifnya. Ini negatifnya di atas, positifnya di atas, baru negatifnya. Ini 9 volt 1 ohm, 2 ohm, ini 6 volt 1 ohm, 2 ohm, ini 12 volt 1 ohm. Nah, berikutnya terlebih dahulu kita tentukan arah arusnya. Yang merah ini I1 nya, kemudian yang biru I2 nya yang ke bawah, kemudian yang kuning I3 nya. Berarti I3 kuning, perhatikan, I2 biru, I1 merah. Oke, baru kita tentukan arah loopnya. Arah loopnya kita searah jarum jam saja, bebas terserah kita. Samakan saja arah loopnya searah jarum jam. Ini loop 1, ini loop 2. Kita tinjau per loop sekarang. Kita lihat loop 1. Pada loop 1 kita lihat sigma E nya, kita lihat putaran yang sini, ini negatif, negatif 6, negatif 9, negatif 6, negatif 9, negatif 15. Sigma IR nya, I2 nya, I1 searah dengan loopnya, berarti positif I1, I2 juga searah dengan loopnya, berarti positif I2. Hambatan yang dilalui oleh I1 2 tambah 1, 2 tambah 1 ini positif I2 juga 2 tambah 1, sehingga sama dengan 3I1 plus 3I2. Maka persamaan loop satunya adalah sigma E nya min 15 plus 3I1 plus 3I2 sama dengan 0. 15 nya pindah, 3I1 3I2 sama 15. Kita bagi dengan 3 menjadi I1 ditambah I2 sama dengan 5. I1 nya kita masukkan, kita ganti substitusi dengan I2 tambah I3, ini I1, sehingga menjadi I2 tambah I2, 2I2 plus I3 sama dengan 5. Ini persamaan yang kita dapat dari loop pertama, jadi persamaan 1. Berikutnya loop 2. Loop 2 di sini kita lihat sigma E nya ini ke sini putarannya, ini positif 12 kesini, terus ini positif 6, positif 12 positif 6 sama dengan 18. Sigma IR nya, I3 nya positif, I2 nya negatif, berarti negatif I2, hambatan yang I2 2 tambah 1, positif I3, hambatan yang oleh I3 5 tambah 1. Dari sigma IR nya min 3I2 plus 6I3.
sehingga persamaan loop 2 nya sigma E plus sigma IR sama dengan 0. 18 min 3I2 plus 6 I3 sama dengan 0. Pindah 18 nya min I2 plus 6 I3 min 18 dibagi dengan 3, min I2 2I3 sama dengan min 6. Ini persamaan yang kita dapat dari loop kedua. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Beda potensial AB, ya, berarti VAB di sini. VAB kita gambar. Ini negatifnya di atas. Ya, ini A, ini B. Diputar dari A ke B. Arah I2, ini I2 searah dengan loop, berarti positif. Berarti ini kena negatifnya. Negatif 6, berarti persamaannya VAB sama dengan min 6 positif I2 2 tambah 1. Jadi VAB nya adalah min 6 plus 3I2. Yang belum kita dapat I2 nya. I2 kita cari dari persamaan loop 1 dan persamaan loop 2. Persamaan loop 1 nya adalah 2I2 plus I3 dengan 5. 2I2 plus I3 dengan 5. Persamaan 2 nya min I2 plus 2I3 sama dengan min 6. Kita hilangkan I3 nya, ini dikalikan 2, ini kalikan 1, menjadi 4I2 plus 2I3 dengan 10 dikalikan 1 dengan min 6. Pada hilang I3 nya dikurang, habis. Berarti sini 5I2 sama dengan 16, maka I2 nya adalah 16 per 5, 3,2. I2 nya sudah ketemu, kita masukkan ke sini. VAB min 6 plus 3, I2 nya 3 kali 2 3,2 min 6 plus 9,6 sama dengan 3,6 volt. Jadi VAB sama dengan 3,6 volt. Isinya yang A. Berikutnya mari berlatih soal. Silakan kamu kerjakan nomor 3 dan 4 ini. Hukum Kirchhoff 1 loop, dan berikutnya hukum Kirchhoff 2 loop, nomor 3 dan 4 juga. Ya, silakan kamu kerjakan dengan cara mempause videonya. Kerjakan. Semoga kalian dapat dengan mudah untuk mengerjakannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.